Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi dalam materi hari ini di pembelajaran digital dengan temanya adalah perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Ini dari materi tema 1, selamatkan makhluk hidup. Ya. Jadi perkenalkan, mungkin sudah tahu ya, saya atas nama Suwardi, unit kerjanya dari SD Negeri 144 Sumpangale. Ya, jadi di materi tema 1 selamatkan makhluk hidup, di situ ada materinya tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Ya, jadi perkembangbiakan generatif itu ditandai dengan adanya penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Kemudian pembuahan. Pembuahan itu adalah bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Jadi, anakku sekalian, penyerbukan pembuahan menghasilkan biji. Iya. Ya, yang berperan di dalam perkembangbiakan generatif yaitu adalah ciri-ciri tumbuhan yang memiliki bunga. Jadi bunga ini merupakan alat reproduksi generatif atau perkembangbiakan seksual pada tumbuhan. Setelah terjadi pembuahan, maka akan terjadi biji, ya, akan menjadi biji yang mengandung embrio. Iya. Kemudian, anakku sekalian, proses jatuhnya serbuk sari kepada kepala putik ini ada yang dilakukan dengan penyerbukan sendiri, ada dengan penyerbukan silang, dan ada penyerbukan tetangga. Sekarang penyerbukan sendiri itu maksudnya dari bunga yang satu bunga, di situ ada benang sarinya dan ada kepala putiknya. Benang sari yang berfungsi sebagai sel kelamin jantan ya, jatuh kepada kepala putik yang berfungsi sebagai sel kelamin betina. Kemudian yang kedua, penyerbukan tetangga. Ya, penyerbukan tetangga itu artinya masih terjadi di dalam satu tumbuhan atau satu tanaman bunga, tetapi berbeda dari bunga yang lain dari satu tumbuhan tersebut, ya, berbeda tangkainya. Ya, itu yang membedakan tetangga dengan sendiri. Kemudian yang ketiga, penyerbukan silan. Ya, ini penyerbukan silan dari bunga yang lain, kemudian jenis yang berbeda. Ya. Ya, bunga yang lain dengan masih satu jenis, ya, penyerbukan silang, ya. Misalnya bunga mawar atau bunga kertas, ya, bunga kertas yang ada bunganya yang merah, ada yang putih, ini yang diserbukan, makanya namanya penyerbukan silang. Selanjutnya, proses jatuhnya serbuk sari kepada kepala putik ini ada bantuan dari serangga atau makhluk yang lain, ya. Kemudian ada bantuan dari angin atau serangga. Ya, serangga itu bisa berupa kupu-kupu, berupa lalat, bisa berupa lebah, dan ada juga bunga yang dibantu perkembangbiakannya oleh kumbang. Kemudian, selain dari angin dan serangga, proses jatuhnya kepala serbuk sari atau kepala putik juga bisa dibantu dengan air. Ya, sekarang kita lihat bagaimana ciri-ciri bunga yang diserbukan dengan menggunakan bantuan serangga. Ya, jadi ciri-ciri bunga yang diserbukan oleh serangga itu, contohnya ciri-cirinya satu, mahkotanya besar. Kemudian mahkotanya berwarna. Ya, mahkotanya itu berwarna menyolok dan memiliki bau yang khas, menghasilkan
nektar atau madu. Ya, ini ciri-cirinya bunga yang diserbukkan oleh apa? Oleh serangga. Oke, kemudian ciri bunga yang diserbukkan oleh angin. Ya, tadi kan ada yang dibantu oleh angin, ada yang dibantu oleh apa? Serangga, ada yang dibantu oleh air. Ya, sekarang ciri bunga yang diserbukkan oleh angin, contohnya, ya, ciri-cirinya itu satu, serbuk sarinya banyak, kecil, ringan, kepala sarinya besar, tangkai sarinya panjang, kepala putiknya berbulu dan terentang, keluar dari bunga. Ya, kemudian yang terakhir itu mahkota kecil dan tidak punya mahkota. Ya, tidak punya mahkota. Kemudian kita lihat contoh bunga yang diserbukkan oleh angin. Ya, ini contoh-contohnya ya. Ya, inilah contoh-contoh bunga yang diserbukkan oleh angin. Ya. Jadi, baik anakku sekalian, demikianlah materi pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di